Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam, Mak. Apa kabarnya Adi? Alhamdulillah baik. Ulun nih lagi browsing membaca berita Karangrejo. Desa kita kah Mak, jalannya lagi dibaiki. Alhamdulillah bujur banar. Jalan di kampung kita ini baik. Dibaikiakan lawan bubuan Pak Tentara. Alhamdulillah. Pas banar ulun minggu depan hendak bulik. Bujur kan nak. Kayak mama siapakan makanan kesukaan pian. Hati-hati karena di jalan lah hendak bulik. Inggih Mak. Udah dulu, Mak ya. Adi mau istirahat, Mak. Oh inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namaku Alam. Aku tinggal di Desa Karangrejo, sebuah desa terpencil di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Setiap hari, aku bersama teman-temanku berangkat menuju ke sekolah dengan berjalan kaki melewati jalan perkebunan karet yang cukup terjal. Sampai-sampai, kami harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan kayu yang kondisinya sedikit rapuh. Terkadang ketika hujan datang, kondisi ini dapat menyulitkan kami untuk tidak dapat bersekolah karena jalan menjadi rusak dan berlumpur. Ini hanya segelintir permasalahan yang ada di Desa Karangrejo, Kecamatan Karangbintang. Kondisi di desa ini masih banyak sekali kekurangan, terutama akses jalan antar desa yang juga digunakan sebagai jalan pertanian, kondisinya masih jauh dari kata layak. Hal ini menyebabkan para petani sering terhambat dalam mendistribusikan hasil panennya. Ya kesulitannya memang di jalan ya, dari dulu tuh jalan rusak Pak. Hari-hari itu ya kita tuh lewati lumpur Pak. Sepeda susah apalagi membawa hasil tani Pak, seperti sawit ini. Kalau untuk dulu malah justru nggak bisa dilalui Pak, karena nggak ada badan jalan seperti ini. Cuma setapak aja gitu, sama sekali nggak bisa dilalui Pak. Jadi kita khususnya petani untuk mengeluarkan itu tadi Pak, karet itu susah Pak, karena nggak ada akses jalan lainnya, satu-satunya ini. Ya susahnya kita membawa pakai sepeda juga susah, karena jauh sekali Pak untuk pengumpulan getah itu dari sini ke desa itu sudah berapa kilo aja itu khususnya untuk setoran gitu loh. Jadi kita harus pakai satu-satu jalan pakai sepeda motor ini Pak. Itu pun kalau sepeda motor, kalau kondisinya jalan seperti itu, kadang-kadang kita roboh, mau jalan ke tempat kebun orang, itu nggak boleh Pak, karena kita itu merusak karet itu sendiri kalau tidak melalui jalan seperti ini. Di satu-satu jalan ya jalan inilah kita lalui, kondisinya jalan seperti itu. Desa kami ini merupakan desa yang di ujung dari Kecamatan Karangbintang sebelah barat, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kurusan Hulu. Kami di sini adalah transmigrasi yang datang dari Pulau Jawa. Kebetulan warga kami adalah mayoritas petani, di mana 60% adalah petani karet, kemudian 20% adalah petani kebun sawit. Di samping itu juga 20% adalah buruh tani. Desa kami ini sangat kesulitan, terutama akses jalan, di mana akses jalan ini sangat luar biasa. Perekonomian kami sangat terhambat.
Salah satu contoh adalah di mana bila warga kami harus mengeluarkan hasil karet ini harus menyewa ojek sepeda motor rata-rata 100.000 per sekali jalan, kemudian kalau sawit 250.000 per tonnya untuk mengeluarkan hasil dari perkebunan mereka. Kemudian ini juga merupakan akses yang sangat penting. Tidak jauh dari pusat desa, beberapa masyarakatnya hidup tinggal di rumah yang kondisinya sangat tidak layak huni. Saya dulu ikut tran pada tahun 1985. Saya dulu ikut orang tua. Setelah saya setahun di sini, kemudian saya menempati rumah yang sekarang ini. Kalau dulu rumah saya ini hampir ambruk ini. Semua kayu-kayunya sudah pada rapuh. Sudah miring lah ini, dulu mau ambruk. Kalau dulu memang banyak yang rusak gentengnya, Mas. Yang rusak itu pada pecah, kejatuhan ranting gitu kan. Hancur, pecah. Terus penghasilan saya juga lama-lama nggak ada. Akhirnya nggak bisa bangun, Mas. Untuk makan sehari-hari aja susah gitu kan, apalagi untuk bangun rumah gitu. Jadi saya tuh sudah rumahnya bocor, keluarga nggak ada kan gitu. Jadi kita hidup sendirian, anak nggak di sini. Sepertinya ya gimana Pak, saya kan orang nggak punya. Jadi ya gimana telantar lah istilahnya lah. Oh kalau waktu banjir itu ya bisa masuk ke dalam, sampah-sampah itu ya sampai ke dalam rumah. Tai kambing, sampah itu masuk ke dalam rumah. Banjiran tuh, waktu besar banjir. Ya kita gak mau nangis lah, namanya orang sendiri kan gitu. Dan juga beberapa warga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumurnya itu ketaruh tanah, jadi udah nggak ada air gitu. Jadi kalau mandi minta serumah anak, kalau untuk minum beli gitu. Harganya 1 jerigen 5.000 untuk minum. Kalau untuk mandi kalau apa sih yang nggak cukup. Menjawab segala permasalahan yang ada, Kodim 1022 Tanah Bumbu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan unsur kepolisian mengadakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 yang dilaksanakan mulai dari tahap pra-TMMD dari tanggal 20 April sampai dengan 7 Mei 2024 dan dilanjutkan tahap pelaksanaan dari tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Juni 2024. TMMD ke-120 kali ini berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah teritorial binaan Kodim 1022 Tanah Bumbu. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 kali ini kami laksanakan di Desa Karangrejo dan Desa Danau Indah, di mana desa tersebut merupakan desa tertinggal karena infrastruktur jalan penghubung kedua desa tersebut rusak, cukup memprihatinkan dan perlu adanya perbaikan. Selain pekerjaan fisik dan non-fisik, TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 1022 Tanah Bumbu juga melaksanakan perintah Bapak Kasat. Kami melaksanakan pekerjaan tambahan TNI Manunggal air bersih, ketahanan pangan, penanaman pohon, dan pembersihan lingkungan. Adapun jenis sasaran yang dikerjakan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu meliputi sasaran fisik utama, pengerasan jalan sepanjang 5,4 km dengan lebar 5,5 meter serta ketebalan 20 cm. Pembuatan gorong-gorong atau pladeker sebanyak 6 unit single dan 1 unit double. Berikutnya adalah sasaran fisik tambahan yang sekaligus juga diwujudkan bersama dengan program unggulan Bapak Kasat. Sasarannya meliputi ketahanan pangan, membuka lahan seluas 25 hektar. Program RTLH sebanyak 2 unit rumah.
rehab tempat ibadah sebanyak 1 unit, rehab posis kampling sebanyak 4 unit, program TMAB atau TNI Manunggal Air Bersih sebanyak 3 titik, rehab MCK sebanyak 1 unit, pembangunan gapura, penanaman 200 bibit pohon, serta pembersihan sungai dan danau. Mungkin untuk manfaatnya jalan ini pertama membantu anak-anak kami lah sekolah kan dekat antara desa. Kedua manfaatnya untuk hasil karet panen sawit masyarakat itu kan otomatis lewat sini Pak, salah satunya jalan kami untuk membawa hasil panen mereka. Selain sasaran fisik, adapun sasaran non-fisik yang diadakan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu melalui berbagai penyuluhan mulai dari wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, tentang pertanian dan perkebunan hingga penyuluhan tentang stunting, posyandu dan pospindu. TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas akses jalan yang menghubungkan kedua desa dan juga sebagai akses jalan pertanian serta pendidikan bagi anak-anak sekolah. Barusan kita bersama meninjau salah satu sasaran fisik yaitu pembukaan atau peningkatan jalan ya. Jalan yang baru kita lalui tadi sebelum ditingkatkan jalannya, ketinggiannya kalau musim hujan sangat berlumpur dan sulit untuk dilalui baik oleh kendaraan roda 2 apalagi roda 4. Sangat bermanfaat bagi warga karena paling tidak memangkas 20 menit ya. Harapannya ya harus dipelihara, dirawat baik oleh warga maupun pemerintah daerah sehingga nanti ditingkatkan kembali, mungkin pengaspalan aksesnya lebih mudah, bisa untuk bidang perekonomian sehingga hasil bumi apabila dibawa ke kota lebih mudah, mungkin juga untuk bidang pendidikan ya, anak sekolah akan lebih mudah. 30 hari telah berlalu, akhirnya seluruh sasaran TMMD 120 Kodim 1022 Tanah Bumbu dapat selesai tepat waktu. Upacara penutupan TMMD ke-120 kali ini di wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu dihadiri langsung oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang didampingi oleh pejabat dari Kodam 6 Mula Warman, Korem 101 Antasari, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 10.00 TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekali lagi pada pelaksana Satgas, saya sangat memberikan nilai yang sangat baik di tempat ini berdasarkan laporan dan saya lihat langsung paparan dari Satgas, pekerjaannya saya nilai baik. Saya lihat memang kita terus evaluasi TMMD kita semakin bisa lebih baik. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membantu masyarakat karena daerah-daerah terpencil ini hampir jarang orang mau melakukannya. Jadi tadi saya sudah bicara juga dengan Bupati dan juga nanti akan saya sampaikan kepada pemerintah daerah di daerah lain supaya meningkatkan kegiatan TMMD ini. Kita dalam waktu dekat ini ada El Nino yang akan berlanjut dengan kemarau. Makanya mengenai air bersih ini harus terus bisa berlanjut. Nanti mudah-mudahan di Tanah Bumbu ini bisa jadi contoh nih. Siap. Bahwa tidak ada tempat yang anggota masyarakat yang kesulitan air bersih nanti pada saat El Nino. Terima kasih Bapak Kasat. Saya tentu secara pribadi dan secara organisasi sebagai Danrem 101 tentu sangat bangga salah satu Kodim ya, Kodim 1022 mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas mulia ini. Ini merupakan tugas mulia untuk membantu masyarakat karena sesuai dengan perintah pimpinan Angkatan Darat
bahwa TNI kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan masyarakat, dan ini sebagai bentuk untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Dengan adanya TMB ini kami sangat bangga Pak, itu sangat terharu dengan ini Pak, sangat berterima kasih gitu. Dengan harapan mungkin sebulan ke depan ini akan baik dan kita akan lancar Pak, kayak membawa hasil panen ini. Pokoknya sangat bangga lah ini. Semoga dengan terlaksananya TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu ini dapat membangkitkan dan mendorong percepatan program pemerintah dan TNI dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 merupakan bukti nyata kehadiran TNI untuk menjadi solusi atas kesulitan masyarakat. TNI Angkatan Darat bersama dengan rakyat, bersatu dengan alam untuk NKRI. Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah